gitu ya. Jadi tuh di kehidupannya dia tuh judi. Kelas 1, kelas 2 judi. Hidup judi. Tapi belum ada ya yang narasumber yang cerita tentang perjudian. Baru ini. Ya emang pelakunya di kalau kita gue. Ya iya lu doang. Sama Ucok nih. Iya makanya. Karena emang kalau untuk judi ya doi nih. Iya, Mbak Eva belum tahu aslinya kan. Nih Mbak Eva nih. Tapi gue kalau misalnya di rumah nggak pernah main judi. Ya iyalah, jelas lah. Ya di rumah lawan mau nyokap. Mau main judi sama adek gue kan nggak mungkin. Main judi sama Ojan. Oh, Tatap atau Ojan. Iya. Berarti judi ya. Ya, jadi tuh lu seharusnya sekolah bukannya belajar tapi main judi. Ya. Jadi lu belajar judi. Mungkin dari belajar judi itu kita belajar matematika mau. Oh iya benar. 9 tambah 9 7 tambah 2. Bener sih, bener. Tapi bisa jadi mendasar sekali ya. Enggak, dia juara catur, ada taruhannya tuh. Nah itu. Baik Pak, ternyata di balik kecerdasannya dia main catur. Ada judi di baliknya. Enggak ada. Oh jadi catur enggak ada. Justru anak senior kelas 3 itu bilang ke gua, kasihan sama udah lu kalah aja. Ntar bagi hasil. Sama aja gitu. Itu unsurnya itu. Bagi hasil hadiahnya berdua gitu. Gua bilang, "Oh enggak," gua bilang. Karena kelas 1 kita kelas 1 aja kita ngakur sama senior ya. Wah, itu anti. Kita enggak emang ngakur. Kita kelas 1 aja kita udah ngelawan sama senior kayak gitu loh. Apalagi sebelah gue. Dipalakin. Iya kayak gitu. Sedikit cerita tuh. Mungkin kita ungkit juga kali. Yang mana tuh? Yang mana? Ya pas ada kakak kelas masuk gembel namanya gembel ya. Minta kolekan. Datang masuk, ijik-ijik, minta tolong kolekan. Mau ngapain lu ya kan? Itu siapa tuh? Kan? Itu siapa yang ngomong gitu? Gua. Terus? Mau ngapain lu mintain kolekan? Wah rame sejak saat itu. Dan di hari itu juga gue dicari-cari. Sama kelas 3. Iya. Pulang lewat pintu belakang. Muter-muter ya. Iya dibantu pelarian oleh Topik. Tapi gue yang dicari, Topik lari dulu. Terus sebenarnya gunanya apa itu? Kayaknya lari lewat pintu belakang, ayo. Tapi dia lari dulu. Aduh. Ya begitulah sedikit cerita ya. Jangan banyak-banyak lah. Karena kan di saatnya bantet ya bercerita. Iyalah. Ya udah lanjut judi apa lagi Ted? Enggak, udah cukup itu doang. Udah. Mungkin karena memang gue main judi waktu itu di sekolahan cuma sekedar iseng di sekolah biar namanya judi itu kan seperti itu. Di sekolahan kan pengen kayak dikenal sama orang, sama teman-teman kayak gitu ya kan. Yang mungkin kayak gitu ya bergaul kayak gitu. Salah sih. Gue juga justru gue ngakuin waktu gue kuliah, alhamdulillah gue kuliah di Bandung. Ya iyalah, masa lu di sini ntar gue lagi yang kena ya nama Reja. Gue justru bersyukur banget gue kuliah di Bandung. Ngelepasin masa-masa SMA. Alhamdulillah kuliah di Bandung. Tapi gue ngelepasin daripada nggak kuliah. Bisa ngelepasin yang buruknya itu. Nah, itu tuh kelas 2 yang buruk di SMA. Yang buruk di kuliah baru dapat lagi. Di kuliah gue justru diajarin mandiri kan karena gue udah ngekos. Itu nanti disaksikan aja di cerita kuliah. Oh nggak ada ya, nggak ada. Oh nggak ada. Mungkin ada. Takutnya dia mau bikin lagi cerita kuliah nanti. Bikin channel cerita kuliah. Narasumbernya Mbak V. Iya. Ingat lah. Kan gue yang disuruh ngeditin fotonya. Iya. Bangke. Oke. Tadi kelas 2 ada lagi kan itu kelas 2 itu banyak. Mungkin ada case sama guru atau yang tentang sama guru lagi mungkin. Yang pribadi jangan temen, jangan pribadi. Dari tadi lu pribadi judi mulu soalnya. Enggak ada judi juga cuma 2. Enggak, lu tadi nyeritain tentang guru botak ya kan. Bener. Tapi diri lu judi doang dari tadi, kagak ada hal lainnya. Kalau mengenai case yang sama guru ini yang fatal banget sih. Apa tuh? Karena lu bukan pada saat kelas 2 itu kan lu berdua ribut nih. Gara-gara gara-gara musik. Itu kan bukan guru, internal itu. Enggak, iya. Kan tapi ujung-ujungnya nanti masuk ke guru juga nih ceritanya. Emang kelas 2 iya ribut ya?
Iya kelas 2, yang lupa pakai Bayu kelas berapa? Goblok. Mau kelas berapa itu mau? Kelas 2. Terus pas kelas 2, lu duduk sama siapa lu? Sama lu lah goblok. Ya kan sama gua kan? Iya. Masa kita ribut? Iya kan Ya enggak lah. Dia kan bisa. Lu mana awap duduknya? Ayo apel lu. Terus gua sama siapa? Iya. Gua mau botak ya? Lu mau botak. Emang iya ya? Iya, gua kan lontor kemana-mana kalau gua duduknya kemana aja. Ada meja kosong gua duduk situ. Ya, lupa sih gua. Iya. Jatuhnya lu bukan ada meja kosong duduk situ. Apa itu? Karena ada penuh. Nggak ada tempat duduk bagi lo ya. Kalau bisa di luar tuh lo ya. Duduk deket musola ya, ketemunya Pak Amin. Kelas 2 tuh. Diceramain lah lu di situ ya. Ya terus apa tadi? Itu kayak apa tuh? karena lu berdua sempet apa namanya selek gitu Selek. ya, selek ya. Emang kita berantem, Om? Emang Nggak berantem. emang baut selek baut. Miskomunikasi lah. Karena ada rasa nggak suka sedikit kayak gitu loh. Yang gue pikirnya itu tadinya itu pas kita pulang sekolah, Reja kesel nih sama siapa. Sampai Terus gue bilang, lu misalnya lu berdua ribut, lu mendingan ayo kita ribut bertiga, lu gituin ya kan. Sampai begitu. Sekarang aja yuk. Ayo. Lu kan daripada lu ribut berdua kayak gitu, ngapain ribut sama temen, buat apaan gitu ya kan. Mendingan ayo lu ribut, gue ribut, ya kita ribut bertiga, begituin. Nah tiba-tiba pas dia ngambil stick drumnya Pika, kan? Gue kira mau paplak lu mau, gue seneng aja gue nih. lu gimana sih tadi lu ngebela? Di awal lu katanya ribut bertiga, sekarang seneng gimana sih nih? Gue kira mau maplak lu, kalau misalnya maplak lu gue mau bener-bener jadiin ribut bertiga tadinya kayak gitu kan. Terus? Ternyata ngepaplak si Bayu, pakai stick drum si Ntar dulu nih, ini kan berarti tengah-tengah nih kan? Iya. Berarti kan ada alasan nih maprak si Bayu kenapa nih? Berarti gara-gara gue nih. Gue nggak tahu sebenarnya. Oh. Gue secara Ya pribadi. jadi intinya lu tahu karena gue selisih paham sama Reja ya. Oh gitu oke. Karena seingat gua gini, kalau yang pas gua lagi ada selek sama Cemong tuh, nggak berantem banget sih ya, Nggak cuman bukan berantem, bukan iya, berantem, lebih ke karena gini, Ya lah kayak cewek ribut gitu. karena gini, gua udah tinggal di Depok, dia ya kan, jauh-jauh. Cemong di Kreo kan masih, nah Eko ini karena saking sahabatnya dulu ya, dulu Eko saking sahabatnya, jadi ketika pulang sekolah, Eko nganterin gua dulu ke stasiun kota, ya kan? Bener-bener. Eko bela-belain karena nggak mau ribut antar keduanya nih. Eko nganterin gue dulu ke stasiun kota, Cemong nungguin di sekolah. Ntar si Eko balik, jemput Cemong pulang bareng. Kayak gitu tuh. Bener, Emang gue akuin sih salut tuh Eko pada saat itu ya. Pada saat itu. Pada saat ini ya. Pada saat ini ya. Saat ini nggak? Tapi gue Ya. tangan lu lah untuk pada saat itu. Yoi. Iya pada saat itu. Thank you Eko, thank you Eko. Kalau saat itu ya oke lah. Dan ya gue sih sebenarnya sejujurnya masih menunggu Eko bisa datang ke podcast ini. Karena gue pasti bakal ngakak banget sih kalau ada dia. Karena banyak cerita yang unik gitu. Apalagi Cerita, tahu nggak lo? Apa tuh? Cerita tentang kita kesiangan nyampe sekolah gara-gara ban bocor. Oh iya. Hah? Masih ingat gak lo? Yang ditungguin sama dia. Kan Nah butuh. itu cerita sama dia. Tapi itu jawaban dia ke guru itu bikin ngakak demi Allah. Ada, nanti pokoknya ada episodenya Eko, Tapi buat masih Eko gue lah, tunggu. selesai itulah. Ya itu cerita Eko lah nanti. Ya jadi kayak gitu tadi pas gue selek sama Cemong seingat gue kayak gitu. Pulang sekolah gue dianterin dulu ke stasiun kota. Terus dia balik lagi ke sekolah, jemput lo, pulang bareng, ya kan. Dan pas setiap dia nganterin gua ke stasiun kota, lu nungguin dia lama nggak? Lama. Lama kan? Ya, karena dia makan dulu. Iya. Karena lu makan dulu berdua. Makan ya. dulu dia. Kau balik. Ya. Abis dari sekolahan yang arah mau ke kota sana tuh. Ya tuh kan ada sebelum yang ruko-ruko mau ke Glodok tuh. Itu kan ada putaran balik lagi. Iya. Udah kok ayo anterin gua. Iya ayo. Dia putar balik minggir ke tukang ketoprak. Mesen ketoprak kan udah pakai lontong. Dia pesen lagi nasinya sepiring. Jadi sepiring nasi sama sepiring ketoprak. Dan itu hampir setiap hari gua makan di situ. Nemenin dia itu pas gua dianterin pulang mau ke kota tua. Itu pasti mampir dulu situ. Dan lu nunggunya lama kan? Lama. Iya dia makan dulu itu. Terus lu tambah keki nggak? Hah? Tambah keki dong. Udah lupa lagi. Ada bang ribut.
itu mah cerita lalu ya. Karena dari keselekan itu kita menjadi dekat sekarang. Karena sesuatu yang dekat itu harus ada perselisihan dulu ya. Baru bisa saling mengerti. Biasanya begitu biasanya. Gitu. Sama seperti percintaan. Apalagi itu di bawah-bawah. Percintaan. Lu ngomongin percintaan, ntar lu berantem di rumah. Aduh, sekarang bisa ya dibalikin ya. Langsung diem dia. Ya udah nih, tadi kan kelas 2 ya, kelas 2. Nah, kita lanjut lagi nih. Pas ribut itu si Bayu ya kan, gue nggak tahu masalahnya lu masih Bayu karena si Bayu itu yang gue tahu, yang gue lihat gue sendiri ya, karena dia berdua mau Boncu ya. Boncu dia pindahan dari sekolah Captun ya. Kalau nggak salah Captun ya, pindahan dari sekolah Captun. Ya jadi intinya anak baru ya. Anak baru tapi gayanya tengil, gitu. Menurut? Dari gue lihat sendiri, pribadi gue sendiri, gaya tengil banget. Mungkin karena dia pindah dari Captun atau gimana, gue nggak suka dong. Set gila, kayak gimana, tengilnya kayak gimana gitu loh. Karena gue nggak ngeliat gayanya dia, caranya kayak gimana, kan? Tujuannya kalau misalnya si Reza mau ribut sama Bayu dah, gitu loh. Karena gue ngincarnya masih Boncu, sorry ya cu, dulu kayak gitu. Kalau misalnya Boncu ngeliat, tapi semoga cuma sampai situ doang. Ya mungkin pada saat itu lah. Intinya sih semua pada saat itu kan namanya juga judulnya cerita SMA. Ya juga, gue mungkin kalau untuk kasus itu gue mau sedikit klarifikasi di sini ya. Dan gue terima kasih juga sebenarnya sama Ucok. Ya kenapa tuh Ucok? Gue di skor sama siapa ya? Sama lu ya. Kenapa gue mau Ucok? Terima kasihnya. Kan lu skor sama gua. Kenapa mau Ucok? Enggak, tapi pas pengeroyokan terjadi itu ada Ucok juga. Gue lihat emang ada, bukan Ucok doang sih, rame. Itu kalau nggak salah kelas 3 ya? Kelas 2, itu kelas 2. Bukan kelas 3 itu yang enggak, kelas 2. Lu nggak ada soalnya pada saat kejadian itu. Yang kata gue langsung dicari-cari orang. Itu gue datang, lu pada pulang gue datang. Iya, yang gue dicari-cari orang. Ditodong ya kan. Brengsek. Gue yang ribut, lu yang ditodong. Iya, yang ribut gue yang ditodong. Gue datang sama Nawab ya kan. Ya jadi ceritanya gini ya, mungkin sedikit diluruskan ya. Iya. Pada kesempatan itu, ya pada kesempatan. Lu mau pidato. Nggak, jadi pada peristiwa itu mungkin emang sebenarnya ada case antara gua dan si Bayu ini. Gua nggak menceritakan case-nya itu ya, tapi gua mau ngelurusin. Kan ada bini lu ya? Ada. Enggak lah, gua mau ngelurusin. Gue mau ngelurusin kasusnya dari orang-orang sekitarnya yang ngomongnya beda. Gitu loh. Jadi kan ketika kasus itu berjalan, gue kan dipanggil polisi kan di kantor kan. Maksudnya ada polisi datang di kantor. Polisi yang katanya abangnya. Saudaranya dari si Bayu ini. Polisi datang ke kantor, gue dipanggil dengan kalau nggak salah gue dipanggil sama Pak Irwanto ya. Nah itu mukanya Pak Irwanto udah kesel banget. Kayaknya ngelihat gue itu seperti bajingan tengik ya kan. Yang suka ribut di sekolah. Ada lagunya nggak ya? Apa tuh? Lu suka mancing-mancing lo. Nah gue panggil Pak Irwanto. Mana namanya Reja? Apa? Apa namanya sih? Interogasi. Apa? Interogasi. Gue dipanggilnya sama Pak Suhada almarhum ke kelas. Yang namanya Reja Saputra mana? Iya. Oh, itu lagi pada saat belajar ya? Belajar. Gue seperti dijemput sama reskrim. Iya Reja di kantor udah ditunggu sama polisi. Iya panik juga tuh. Apaan nih ngapain di polisi? Iya pas nyampe polisi udah ada polisinya, udah ada Pak Irwanto. Apa ada? Cuman yang interogasi gue Pak Irwanto. Dengan muka sangarnya Pak Irwanto, lu tahu kan? Kamu mau jadi jagoan di kantor itu di sekolah. Waktu di kartu pernah ya? Terus gue abis dibombardir Pak Irwanto, gue ngelak ya kan. Gue dibombardir lagi sama polisi ini nih dengan perkataan dia yang lu anak mana lu, anak kolong mana? Pokoknya gue dibombardir kanan kiri lah dari polisi, dari pihak sekolah, dan dihadirkan 2 saksi. Satu saksi adalah botak, Alan. Satu lagi adalah saudaranya si Bayu, Meli. Oh iya. Meli. Terus?
Gua bukannya mau ngungkit-ngungkit ya, cuman gua mau ngelurusin aja mungkin ada cerita-cerita yang miring ya atau bengkok atau lurus atau yang ngaco. Karena gini, karena dari pernyataan Meli saat itu ya, itu bikin gua kesel banget. Meli ngomong gini di depan polisi dan di depan guru-guru. Jadi si Reja ini saya dengar sudah merencanakan pengeroyokan sejak Jumat. Itu. Gua aja nggak tahu. Iya makanya itu sebenarnya antara gua dan si Bayu sebenarnya. Pribadi, cuman karena teman-teman gua ini sangat kuat lah kebersamaannya. Jadi ketika gua pada saat itu kayak gua enggak deh. Iya lu doang nggak ada lo. Anjing lu. Jadi saat gua keroyok ya kan, teman-teman keroyok lu one by one. Iya, gua one by one. Yang lain ikut ngeroyokin. Enggak, jadi pas lu ngeroyok. Sorry nih gue klarifikasi Yang lain maksudnya jadi gini. Pada saat lu ribut sama si Bayu, lu gue pisahin, gue yang ribut sama si Bayu. Gantian. Gue ribut sama si Bayu, sampai si Bayu akhirnya gue lempar ke jalan. Nah itu ada truk posisinya, bener nggak? Si Bayu udah jatuh, gue berharap si Bayu lindes. Lu mohon maaf, dulu mikir gue jelek emang. Emang udah jelek ya kan? Main judi mulu ya. Itu truk di depan mata gue emang berhentinya. Cuman posisi Bayu di bawah kan, gue di atas. Bayu di bawah, gitu gue lempar ya kan. Kayak gitu. Ya istilah kata kan maksudnya karena dikerubutin sama temen-temen gue semua, jadi kesannya dikeroyok. Cuman info dari si Meli ini mengungkapkan, dia bilang bahwa si Reja ini sudah merencanakan sejak Jumat. Ada itu kejadian kalau nggak salah Senin, kalau nggak salah ya. Senin apa Minggu? Nggak mungkin Minggu. Libur dong. Oh iya, sorry. Ngapa ya? Iya. Ya ngapa? Lanjut. Ya jadi itu aja sih yang memberatkan gua sih. Gua mau klarifikasi di situ. Karena ini sebenarnya case pribadi antara gue dan si Bayu dan teman-teman gue tidak tahu sama sekali dan gue tidak pernah ada rencana untuk mengeroyok ya. Untuk saat ini juga mungkin gue mohon maaf sebelumnya kepada Bayu ya atas masalah-masalah lampau. Semoga nonton acara ini yaitu lampau. Itu kejadian masa lalu lah. Cuman yang perlu ditekankan di sini atas pernyataan Meli. Gua tidak pernah sekalipun merencanakan pengeroyokan Bayu ya, karena itu pribadi, case pribadi aja antara gua dan Bayu gitu. Itu aja sih sebenarnya yang mau gua lurusin. Dan di situ si Botak juga diteken, ya kan, atas pernyataan Meli seperti itu karena ada saksi lagi si Botak diteken sama polisi dan pihak sekolah juga. Bener kamu mau melakukan pengeroyokan? Wah Botak ya karena Botak nggak tahu apa-apa ya kan. Dia juga kesel. Dibalikin lagi, Pak nggak usah pengeroyokan. Kalau mau Bayu sama saya ribut aja depan lapangan ayo sekarang. Digituin dia karena itulah karena teman-teman gue tidak tahu sama sekali kenapa atas kejadian itu case-nya gimana. Nah gue dipanggil. Nah dia karena istilahnya ada tersangkanya di situ, ada gua, ada Bantet yang nggak tahu dari mana ada infonya ya kan, dipanggil lah gua sama Bantet dan Bantet di skors, lo cuma di skors suruh siram tanaman ya, masuk tapi siram tanaman kan? Masuk emang, lari dulu. Iya, maksudnya lari dulu sampai jam 8. Tapi lu masih masuk kan? Kalau gua emang di skors selama seminggu nggak masuk. Lagian juga dia masuk ujung-ujungnya judi. Iya. Benar juga sih benar. Enggak. Gue di situ jengkel juga. Anjing si Reja dia libur seminggu. Gue masuk cuma disuruh nyuci. Jadi pengennya lu sama ya. Pengennya lu sama seharusnya. Kalau misalnya kayak gitu mendingan gue usah masuk lah gitu ya kan. Tapi tadi dulu nih, maksudnya gue juga mau meluruskan. Kenapa gue dibawa-bawa? Karena dulunya lu temen gue. Kata dia, ini temennya. Udah mau gue diancungin senjata tajam, mereka diliatin sama dia. Itu sama siapanya? Sama dia. Sama dia? Dia bawa bangnya kalau nggak salah itu. Lagi pas banget lu kelar ya kan gue dateng. Nongkrong lah biasa tuh di tempat yang yang pinggir kali itu. Pagar apa sih tembok ya? Ya jembatan. Jembatan itu gue dateng lah sama Nawaf sama gue lagi berdiri. Ya tiba-tiba itu karena ada info gue berantem kan. Lu dateng. Gue nggak tahu deh. Enggak anjing emang. Enggak intinya gue tiba-tiba maksudnya gue dateng situ.
Dia nongol lah tuh dari bawah tuh yang arah masjid ya ke sekolahan. Nyamperin lah gue itu. Ini temannya nih. Sambil nongolin senjata tajam nih. Kata gue, lo kenapa kata gue? Kenapa tiba-tiba lo ngomong kayak gitu kan? Habis itu langsung kabur lagi dia pas ngomong kayak gitu kan. Untung ya nggak ada kejadian bisa kedua kali kan. Tapi itu gue di posisi pasti gue kalah. Ya kan gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dihajar ya. Enggak lah, lu menang. Menuju surga duluan. Anjir. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Ya nggak maksudnya ya. Gitu, Ibaratnya kronologinya kok tiba-tiba seharusnya dia juga minta maaf lah sama gue kan. Iya. Nggak tahu apa-apa ya. Iya itu dia, karena teman-teman gue emang kagak tahu apa-apa. Itu hanya case antara gue dan Bayu aja. Dan yang perlu diluruskan itu tadi. Pokoknya gue tidak dan teman-teman tidak ada perencanaan lah untuk pengeroyokan itu. Sampai sekarang masih ada di ingatan gue memori itu. Sakit hati cuy, beneran sakit hati dituduh Apalagi pengeroyok. gue ngapa-ngapain dituduh. Ini temennya nih ya, emang gue temenin. Tahu juga kagak gue di Aturan lu bawa polisi lagi, Bang. Oh iya bener, seharusnya gitu. Iya. Soalnya gue gak punya temen. Enggak lah, udah kan itu kasus yang dulu. Kan dulu. Misalnya kan lu dulu nggak ada otak kayak Kan gue mainnya sama tukang judi. Tapi gara-gara saking kita eratnya pertemanan ya mungkin. Setiap ada masalah, yang satu kena, yang satu juga kena. Kayak gue juga ada cerita mungkin. Patut kapan ceritanya? Ntar dulu ya. cerita sama si Topik ini kali ini. Topik lagi ya kan? Yang masih Galang ya? Ya dia berantem juga sama Galang. Nggak tahu masalahnya apa karena dulunya setahu gue mereka juga dekat. Maksudnya berteman lah, akur lah gitu. Bukan suka sama suka. Nggak tahu kalau itu nggak tahu ya kalau di belakangnya nggak tahu ya. Iya. Cuman setahu gue akur, berteman baik, tiba-tiba berantem. Berantem di luar itu di tempat deket pom bensin, jembatan. Sama tempat kejadian perkara gue. Setelah ribut ya kan, tonjok-tonjokan, si Topik hilang, maksudnya apa ya? Nggak merhatiin. Dari belakang tiba-tiba Galang bawa batu bata. Palanya Topik dipaprak lah ya kan, pak kena gitu. Nah udah selesai kan dipisahin, tiba-tiba Galang jalan menuju gue yang gue kagak tahu apa-apa. Lagi berdiri di pinggir jembatan ya kan nontonin doang walaupun itu si Topik teman gue yang berantem, bodo amat gue. Sorry ya Pik. Tapi gue kena imbasnya anjing. Gue kena imbasnya. Si Galang jalan tiba-tiba ke arah gue, muka gue diraup pakai tangannya. Diraup, didorong gitu langsung. Gue emosi juga. Ini maksudnya apaan ya kan? Gue nggak tahu sih, itu gue nggak ada di situ. Iya mungkin lo nggak ada. Masih di dalam kelas. Iya, emang itu masih belum rame banget lah di luar. Pulang kelas kan itu. Iya. Nggak, lu soalnya kayaknya lagi nanggung. Ngapain? Biasa. Judi. Ya pokoknya gitu loh. Jadi setiap ada temen yang kena masalah, temennya lagi juga ikut-ikutan kena imbasnya kayak gitu. Gue nggak tahu kena masalahnya apa sih Topik, tapi muka gue yang diraup. Gue udah kesel, cuman udah ditahan. Ya udahlah, maafkan aja lah Pik ya. Maaf gue nggak bantuin. Oke, kayaknya udah cukup di situ aja nih kelas 2 nih. Kayaknya terlalu panjang banget nih durasinya nih sama kawan kita, abang kita satu ini, abang Bancer, ya Bantet Ceper. Bantet. Kayaknya kita lanjut ke kelas 3 ya. Kelas 3 lah. Kelas 3. Kelas 3 lu sama lagi satu kelas sama kita? Enggak. Kelas 3 kita bisa. Karena hal itu. Nah, karena hal itu ya. Karena insiden itu kita nggak boleh disamakan, nggak boleh dipersatukan. Harus dipisah ya. Karena yang diskors kemarin ya. Iya. Karena diskors terus. bareng ya kan. Sebenarnya mungkin kita bisa kelas bareng katanya. Jadi lu di kelas 3 pas ada melihat kalau kita itu kalau misalnya bareng nggak boleh. Kayak gitu. Gue dapat informasinya kayak gitu ya. Kalau misalnya salah, maaf, tapi dapat informasi kayak gitu. Kenapa harusnya kelas 3 kita bareng lagi? Benar. Kelas 3-nya berarti IPS berapa? Modal kayak gue masuk kelas 3, sos 2. Bener gak? Ya, terus. Kelas 3, lu kelas 3 berapa ya? Sos 2? Lu kan sos 3. Iya, gue sos 3 kelas 3-nya. Gitu, gue sos 2, gue bareng Mas Nawab, sama si Ucok, sama Cincek. Oh iya, ngomongin Cincek gimana tuh Cincek tuh ya?
Nanti kayaknya dia harus diundang tuh jadi narasumber karena ada cerita yang mungkin kita tidak mengerti. Gue kangen jadi rotinya Sincek. Iya. Benar. Boleh cek. Ya. Makasih banyak dah tuh buat Sincek dulu dah tuh karena sering bawain tas gua ya kan. Gua kira ngasih roti. Terima kasih udah ngasih roti. Gua kirain begitu. Bawain tas gua kalau gua ngado umpetin tas gua ya. Cek ditunggu cek ya. Jadi narasumber cek. Terus yang sering bawain roti tuh Sincek tuh. Ya, kan baiklah ya. roti udah dibawain ya kan dibuang sama anak-anak buat lempar-lemparan. Kasihan ya Allah. Nah ini balik lagi ya ke kelas 3 ya. 3 sos 2. 3 sos 2 Bunda nelpon. Bentar ya Bun. Kelas 3 sos 2. Kelas 3 sos 2 itu udah kenal Adam. Adam kan kelas 3 kan. Dari kelas 2 udah masuk dia Adam. Adam kelas 2 udah masuk ya. Apa? Kelas 3. Kelas 3 sama gua tapi kelasnya Adam. Kelas 2 itu si Agus. Sandi Arleo. Iya. Kelas 2. Nah, kelas 3 baru Adam baru masuk. Enggak, lebih ke ini apa namanya? Kelas 2 sos kelas 3 ya. 3 sos 2. Nah, ini ada case apa lagi nih? Mungkin ada cerita tentang guru-guru yang unik, yang lucu. Jangan penipuan sama berantem terus dong nih kali ini. Ya, kasus gua begitu semua. Ya mungkin mungkin ada prestasi lagi. Jadi juara judi. Enggak. Ya, mungkin pas di kelas 3 lebih baik lagi mungkin ya. Kan menjelang ini nih, ujian. Coba ada cerita apa yang menarik mungkin yang bisa dibagikan. Mungkin dari sikap Bantet berubah ya kan. Yang tadi katanya setahun sekali dipanggil mungkin bisa jadi lebih banyak ya kan. Sebulan sekali. Ya kan. Atau mungkin kalau kelas 3 itu kita lebih banyak cabutnya kali ya. Lebih banyak cabut. Untuk pribadi dari kelas. Kita siapa? Pribadi kali. Maksud kita gue Ucok. Terus? Ya, kan nggak gue sendiri. Gue Ucok ngecek. Terus ada si Wangsit sama si Baok juga sama kan. Sama si Adam. Karena kalau misalnya kelas 3 itu kita gue juga ada kenal sama Adam ya kan. Tuh kita sering cabut tuh sama kalau misalnya kita cabut ke bawah. Karena dulu yang jaga kelas, yang jaga pintu itu Masis. Iya, kalau masih Ridwan masih karena kenapa Ridwan dia mirip pemain Persib. Ridwan. Iya, bener mirip banget itu. Bener. Gua ada fotonya. Iya. Itu dia kan. Mirip banget ya? Mirip banget. Ya, terus tadi itu, apa cabut ya? Cabut. Terus kalau misalnya cabut ya kan karena Adam kan sering cabut-cabutan juga di kelas ya kan. Sampai dia dicecer sama Poswada kan. Gara-gara cabut dari kelas mulu lagi jam pelajaran mau cabut. Sama kayak halnya lu kan dari kelas 3 kan kita suruh berkreasi kan lu lagi belajar gambar Pak Ferry di tembok ya kan. Oh itu sorry gue kalau manggil dia bukan Pak Ferry. Apa itu? Bung Ferry. Oh iya Bung Ferry. Ya kan. Bung Ferry ngopi bareng dia. Ngopi bareng ya. Naik kereta bareng sama gue. Ya terus itu kan kelas 3 kan lu kan disuruh desain gambar. Tuh tembok suruh digambar grafiti. Nah di situ gue lagi pelajaran Pak Johan lagi geografi kan Pak Johan. Ya gue cabut di pelajaran Pak Johan. Nah guru piket kalau nggak salah tuh Bu siapa ya, mohon maaf yang lagi cadel gurunya yang lagi cadel siapa namanya? Karena gue nggak pernah diajarin sama beliau sih. Cuman cewek Bu Eva iya Bu Eva almarhum dong. Innalillahi almarhum dari mana lu Mong? Gue nggak tahu. Bu parah banget. Masih ada bego. Iya Eva Artati ya Bapak. Ingat ya. Sekarang beliau di SMA 16. Parah. Karena gue follow Instagram ya. Bu Eva, gue dulu kalau misalnya berangkat sekolah bareng terus sama dia tuh. Naik M10. Mio. Orang nyebutnya Mio. M10. Jurusan Tanah Abang Jembatan 5. Oke. Terus? Itu karena lu lagi gambar kayak gitu kan, lagi graffiti, ya gue lagi ada jam pelajaran geografi Pak Johan, apalagi Pak Johan kan wali kelas gue. Kan di sos 2 wali kelas gue Pak Johan, kan Pak Suada kan udah nggak megang, karena Pak Suada udah jadi wakil Kepsek. Itu gantiin Bu Sulastri ya. Terus? Gue bukannya belajar malah
ikut sama lu kayak gitu. Ikut kelas lain ya. Iya. Tuh Pak Johan diem aja tuh. Pak Johan pas ngeliat gua, pas jam pelajaran selesai Pak Johan ngeliat gua, geleng-geleng dia. Cuman ekspresinya geleng-geleng aja udah. Iya, Pak Johan guru besar lu. Iya makanya. Gitu. Bukan masalah geleng-geleng ya? Bukan ini. Apa? Bukan jabatannya dia lah kalau misalnya ngomongin SMA Oh, kayak gitu. Karena dia guru besar dulu, guru besar masa kuliah kan, di kuliah Pak Johan gitu. Dia cuma geleng-geleng, cuma laporan ke Pak Swada. Disikat lagi sama Pak Swada. Berarti gini intinya. Almarhum lagi. Di balik kegeleng-gelengannya dia itu jadi panjang ya. Panjang. Karena Pak Johan kan emang orangnya kalem. Iya, Pak Johan kalem. Itu kalau misalnya dia nggak geleng-geleng nggak bakal panjang itu. Itu karena dia geleng-geleng jadi panjang banget. Panjang banget. Karena apa? Di balik itu ada almarhum Pak Swada. Bantet lagi. Gue pengen dikenal banget sama Pak Swada. Sampai bosen tuh Pak Swada panggil almarhum bokap ya. Iya. Ya tapi kan dari Bunda nelpon lagi. ya pokoknya intinya dari semua itu ada Hikmahnya lah. cerita. Ada hikmah. Maksudnya ada cerita lah ya kan. Ya yang bisa kita ambil hikmahnya ya kan atas hikmah orang atau teman kita juga. Ya gimana ya, maksudnya kita ambil hikmahnya dari kejadian-kejadian yang tidak baik untuk kita tidak lakukan lagi gitu di kemudian hari. Makanya kita terus belajar untuk jadi lebih baik lagi lah, ya kan. Makanya tonton terus cerita SMA. Lu mau udahan aja lu. Jauh lu. Gara-gara Dika ditelepon. Iya. 1 hour later. Lain lagi nih yang mau diceritain. Gak fokus doi. Hah? Gak fokus doi. Kayaknya mungkin. Iya. Gue lagi video call gue ini. Aduh. Udah kita close aja kali ya. Ya mungkin. Terus break dulu lah sebentar, lu break. Oh break dulu. Oh dia tidak mau menyudahkan juga ya. Oke. Tapi itu terserah sih, kalau misalnya mau panjang lagi juga gak masalah. Day 2, Day 3, Day 4. Yo, oke. Kayaknya mungkin cukup sekian aja kali ya. Cukup sekian. Panjang banget. Gila, sebenarnya sih masih banyak lagi cerita yang bisa kita bagikan. Dan ya gimana ya, karena waktu terbatas, ya kan? Waktu dan keadaan. Jadi kita sudahi sampai di sini aja. Mungkin bagi gimana Tet? Narasumber lain yang mau datang Tet? Ya, coba lo promosiin lah. Kalau gue sih berharap narasumbernya yang datang nanti itu si Suryadi kayaknya. Suryadi. Boleh. Suryadi. Kayaknya dia tuh orang yang terjolimi di SMA 17. Jadi banyak ceritanya. Banyak ceritanya dulu. Pasti dia unek-uneknya buat anak-anak tuh pasti banyak gitu. Berarti per orang dong berarti dia. Per orang tuh di apa-apatin sama dia, di abjad. Absen berarti. Oke. Ya. Jadi terima kasih ya Tete. Terima kasih banget udah datang. Gue yang makasih banyak. Meluangkan waktu. Di sela-sela kesibukan lo ya kan. Ya. Apalagi pengantin baru. Bener banget udah ditunggu-tunggu di rumah. Gue aja nyanyi. Pengantin baru. Jadi salamin aja sama yang nyanyi gambus ya. Kenapa jadi soal? Ya salam aja buat Mbak Eva ya, mohon maaf suaminya kita pinjam dulu ya. Gue gak bermaksud kok request dangdut itu. Oke, sampai ketemu lagi dan kita tunggu narasumber selanjutnya untuk datang ke sini untuk berbagi cerita sama kita ya. Benar. Thank you banget Bantet udah datang ke sini. Sampai ketemu lagi. Kita. Semoga masih bisa ketemu lagi untuk bercerita lagi. Entah di episode berapa ya kan bisa datang lagi menjadi narasumber di sini. Sama teman bareng. Ya, mungkin berdua bertiga boleh biar tambah seru lagi. Biar nyambung. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya masih di konten cerita SMA. Thank you.